Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di video kali ini gue akan bahas mengenai semua murid dan guru yang direinkarnasi oleh Di ke Dunia Baru. Bagaimana nasib mereka dan seperti apa pandangan Shirori terhadap mereka semua. Daripada gue cuma bahas Fei atau Vidimos yang mungkin bisa jadi pembahasan yang membosankan, jadi sekalian aja gue bahas semua. Karena gue sendiri juga gak terlalu suka sama dua karakter itu. Dan jelas pembahasan ini akan mengandung banyak spoiler, jadi yang gak mau kena spoiler bisa close aja video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Perlu gue ingetin di sini kalau pembahasan ini nggak cuma dari light novelnya, tapi juga gue gabung berdasarkan informasi yang ada di web novelnya. Karena kalian tahu kalau light novelnya baru sampai volume 11 di Indo dan belum sejauh yang diceritakan di web novelnya. Jadi mungkin beberapa reinkarnator yang gue ceritain berdasarkan web novelnya akan mempunyai alur cerita yang beda dikit di light novelnya nanti. Atau mungkin juga tetap sama. Terserah Okinawa Sensei sang outdoor akan dibuat seperti apa alur kedepannya. Total murid yang direinkarnasi oleh Di ke Dunia Baru adalah 25 ditambah 1 guru jadi 26 orang, sudah termasuk Kumoko. Karena Wakabahiro sudah digantikan oleh Kumoko. Dan 26 orang itu direinkarnasi di beberapa tempat yang berbeda dan ras yang berbeda juga. Kebanyakan dari mereka bereinkarnasi menjadi apa yang berhubungan dengan gelombang jiwa mereka. Misalnya, Urat atau Kujaya Sasajima di kehidupan sebelumnya sering dijuluki sebagai ogre kecil dan dia pun bereinkarnasi jadi goblin dan berevolusi menjadi oni. Atau Sun yang sering bertindak seperti pahlawan di kehidupan sebelumnya pun bereinkarnasi menjadi pahlawan. Lalu Sophia yang sering dijuluki gadis horor pun bereinkarnasi menjadi vampir yang horor beneran. Atau misalnya Kanata Oshima yang sebelumnya seperti pria cantik bereinkarnasi jadi cewek yang benar-benar cantik. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun beberapa ada yang memang sengaja direinkarnasi menjadi seperti itu oleh Di hanya agar terlihat lebih menarik. Di juga memberikan skill khusus untuk semua reinkarnator yaitu N% 1 sama dengan W yang berguna untuk membungkus ingatan mereka agar saat pertama kali terlahir ke dunia baru mereka langsung ingat siapa diri mereka. Dan kemampuan lainnya adalah saat mereka naik level maka kondisi tubuh mereka akan kembali ke kondisi prima mereka walaupun sebelumnya terluka atau mungkin sekarat. Yang seperti sering kalian lihat saat Kumoko naik level guys. Dari 26 orang itu yang sudah banyak diketahui sejauh ini baru ada 13 orang dan yang 13-nya lagi belum banyak diceritakan dan bahkan 3 dari mereka sudah meninggal. Lalu 10 orang sisanya saat ini sudah berada di desa Elf di bawah kendali si Kamrat Potimas tentunya. Dan di bawah perlindungan guru mereka Oka Sensei. Karena mereka sudah ada di desa Elf sejak mereka kecil. Awalnya ke-13 orang itu terlahir di beberapa tempat yang berbeda dan mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda. Namun saat itu Potimas melakukan rencana besar dengan menculik semua bayi yang ada di wilayah manusia di masa mereka semua baru saja terlahir. Tentu saja tujuan Potimas memang menculik semua reinkarnator. Dan hasilnya ke-13 orang itulah yang berhasil diculik oleh Potimas, tapi beberapa ada yang memang sudah mati di saat insiden penculikan. Karena cara-cara yang digunakan Potimas sangat keji dan tidak segan untuk membantai keluarga dan kampung halaman mereka. Bagaimana Potimas mengetahui posisi mereka dilahirkan? Tentu saja dengan memanfaatkan skill anaknya atau Oka Sensei yang bisa mendeteksi keberadaan muridnya. Dan tujuan Oka Sensei juga mengumpulkan semua muridnya, jadi anak dan bapak menjalankan rencana yang sama. Cuma bedanya Potimas mempunyai tujuan yang jahat, sedangkan Oka Sensei mempunyai tujuan yang baik, tapi cuma dimanfaatkan oleh ayahnya. Dan Oka memang tidak menyadarinya. Dan belum diketahui apa tujuan sebenarnya Potimas mengumpulkan semua reinkarnasi. Karena ke-13 orang ini masih minim informasi dan belum ada ilustrasi karakternya juga, jadi gue skip aja nggak gue bahas satu-satu. 3 orang yang meninggal di saat masih kecil adalah Naofumi, Issei, dan Kouta. Satu fakta menarik, kalau Issei dibunuh oleh Potimas saat masih kecil dikarenakan Potimas khawatir kalau Issei akan tumbuh menjadi orang yang sangat kuat. Karena saat kecil Issei sudah memiliki kemampuan unik yang bisa membuat labirin atau dungeon. Bahkan potensinya tanpa batas. Mungkin jika dia masih hidup akan menjadi reinkarnator yang benar-benar kuat seperti Urat atau Sophia atau malah lebih kuat. Lalu 10 orang yang masih hidup saat ini bersama Oka Sensei di desa Elf.
Tapi lama-kelamaan mereka akan mulai mempertanyakan apakah keputusan Oka sudah tepat dengan mengumpulkan semua reinkarnator di desa elf dari mereka kecil dan menyuruh mereka hidup layaknya warga biasa tanpa kebebasan yang mereka inginkan. Apalagi hidup di tengah ras elf pastinya sangat tidak nyaman karena para elf memiliki kebanggaan yang tinggi dan selalu memandang rendah ras lain. Itu memang sudah menjadi sifat bawaan mereka, guys. Lalu siapa saja yang tahu kalau ada manusia yang direinkarnasi oleh dewa ke dunia mereka? Hampir para tokoh-tokoh penting dunia baru mengetahuinya karena mereka juga mempunyai reinkarnator yang cukup dekat dengan mereka dan beberapa ada yang menjadi bawahan setia mereka. Seperti Dustin, Potimas, Ariel, dan jelas dewa mereka atau Gulie. Karena keberadaan para reinkarnator seringkali mengubah situasi besar pada dunia baru. Khususnya setiap tindakan yang dilakukan oleh MC laba-laba kita, Shiraori. Dan hampir semua reinkarnator juga ikut terpengaruh situasi hidupnya gara-gara tindakan Shiraori yang seringkali tidak pandang bulu. Nantinya mereka akan terpecah menjadi 3 kubu yang memang sudah saling bermusuhan di dunia baru, yaitu kubu Ariel atau Iblis, lalu Dustin atau agama firman Tuhan, dan Potimas atau ras elf. Gue mulai dari reinkarnator yang ada di kubu Dustin atau agama firman Tuhan, yaitu Ogiwara, Yuri, dan Sajin. Mereka bertiga terlahir di kerajaan suci Aleus dan dibesarkan di sana. Kerajaan suci Aleus itu seperti markas pusatnya agama firman Tuhan dan terletak di benua Dasturdia. Cuma penganut agama firman Tuhan itu sangat banyak dan hampir di semua wilayah manusia kecuali Sariela. Dan pemimpin mereka adalah manusia bernama Dustin yang juga memiliki keabadian. Ogiwara terlahir dengan keterampilan yang cukup unik, yaitu mempunyai kemampuan telepati yang lebih maju daripada makhluk lain pada umumnya. Bahkan dia bisa menyampaikan pesan sampai melintasi benua dan juga pesan itu bisa menembus penghalang elf yang sangat kuat. Jadi dia bekerja sebagai mata-mata dan bawahan langsung dari Paus Dustin. Lalu kalau Sajin terlahir mempunyai kemampuan layaknya seperti ninja. Hampir semua kemampuan yang dikuasainya layaknya seperti ninja pada umumnya yang memang belum ada di dunia baru. Jadi kemampuan Sajin cukup berguna untuk kepentingan Dustin. Dan dia juga bawahan langsung Dustin dan seringkali mendapat tugas dalam operasi gelap agama firman Tuhan. Ogiwara dan Sajin nantinya juga terlibat peperangan dengan ras elf dan tentunya harus bertarung juga dengan teman-temannya yang memihak ras elf. Lalu kalau Yuri mungkin sedikit berbeda dengan Sajin dan Ogiwara, walaupun sama-sama terlahir di wilayah yang sama. Di dunia baru Yuri adalah bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan akhirnya dibesarkan di gereja yang ada di kerajaan suci Aleus. Dan saat sudah besar Yuri bersekolah bersama Sun dan yang lainnya. Karena tugasnya adalah menyebarkan ajaran firman Tuhan di wilayah lainnya. Yuri sangat fanatik pada agamanya dan tidak segan untuk mengeksekusi orang yang menentang ajarannya. Dalam hal kekuatan, Yuri mungkin tidak sekuat Sajin dan Ogiwara. Dia seringkali menggunakan sihir elemen petir sebagai andalannya. Itulah 3 reinkarnator yang berada di kubu Dustin atau ajaran firman Tuhan. Dan jelas mereka juga bermusuhan dengan kubu Iblis dan Elf, tapi tergantung kepentingan juga. Karena di beberapa situasi Dustin bisa saja bekerja sama dengan Ariel atau Potimas. Dan bagaimana pandangan Shiraori terhadap mereka bertiga? Biasa aja sih. Cuma sedikit terkejut aja pas tahu kalau Yuri ternyata menjadi orang yang sangat fanatik terhadap agama. Lalu yang ada di pihak Elf adalah Filimos, Sun, Katia, Fei, Kunihiko, dan Asaka dan 10 reinkarnator yang masih hidup. Filimos atau Sensei adalah anak Potimas dan mantan guru mereka. Dia adalah orang yang sangat menyayangi muridnya dan bahkan seringkali lebih mementingkan muridnya daripada dirinya sendiri. Cuma apesnya dia terlahir sebagai anak Potimas yang hanya dimanfaatkan dari sejak kecil. Dan sebagian pikirannya sudah dimanipulasi oleh Potimas. Jadi mau apapun yang terjadi, ras Elf adalah pihak yang benar dan lainnya adalah pihak yang salah. Makanya dia mempunyai pemikiran untuk mengumpulkan semua muridnya di desa Elf agar bisa melindungi mereka semua. Tanpa tahu kalau tindakannya malah membuat muridnya semakin menderita. Kadang gue kesel banget sih sama pemikiran Oka Sensei. Tapi ya wajar sih kalau dia mempunyai pemikiran seperti itu. Karena dari kecil dia sudah diberi pemahaman yang salah. Bentar lagi di animenya akan mulai menampilkan situasi di desa Elf dan di situ akan banyak reinkarnator saling bertentangan satu sama lain. Oka Sensei sendiri sebenarnya selalu mementingkan keselamatan muridnya dibanding hal lainnya, tapi posisi dia memang serba salah.
Tapi seenggaknya dia sudah berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan muridnya dalam pemikiran dia sendiri. Sebagai guru mereka, Oka memiliki skill yang bisa mendeteksi semua muridnya dan di mana mereka dilahirkan dan mengetahui gambaran kasar mereka di masa depan akan mati atau masih hidup. Dan skill itulah yang dimanfaatkan oleh Potimas untuk mengetahui keberadaan para reinkarnator. Dia juga bisa menggunakan otoritas penguasa sementara seperti yang pernah Oka lakukan pada saat menghapus skill Hyugo. Tapi Oka harus mengorbankan sedikit jiwanya untuk menggunakan kemampuan itu. Dan jika digunakan terus-menerus maka Oka akan mati. Dan kelebihan ras elf ada pada kemampuan sihir mereka karena mereka lemah dalam pertarungan fisik. Soalnya pertumbuhan fisik mereka sangat lambat karena bisa memiliki umur yang sangat panjang dibanding ras lainnya. Lalu bagaimana pandangan Shiraori terhadap Oka Sensei? Untuk karakter yang satu ini cukup disayang oleh Shiraori. Karena dia sudah pernah menyelamatkan hidup Shiraori pada saat menjadi laba-laba di kehidupan sebelumnya. Padahal hanya seekor binatang kecil, tapi Oka tetap peduli dan menyuruh para murid di kelas untuk tidak membunuhnya. Gara-gara jasanya, Oka sudah beberapa kali diselamatkan nyawanya oleh Shiraori. Bahkan Shiraori pernah memukul kepala Di kan gara-gara Di dengan sengaja mereinkarnasi Oka Sensei menjadi anak Potimas dan menempatkan Oka di situasi yang sangat sulit. Cuma agar hal itu menjadi lebih menarik bagi Di. Dan nantinya Shiraori juga menemui Oka Sensei langsung dan memberitahu tujuannya. Tapi secara mengejutkan Oka akhirnya mendukung keputusan Shiraori yang bertentangan dengan keputusan Sun tanpa menanyakan alasannya. Tentu saja saat pertama kali Oka melihat Shiraori sangat kaget karena mengira kalau Wakabahiro sudah mati. Dan secara mengejutkan juga Wakabahiro yang dikenalnya jadi sering berbicara tidak seperti di kehidupan sebelumnya yang sangat pendiam. Ya karena mereka memang beda, cuma gak ada yang tahu itu guys. Semua reinkarnator tahunya kalau Shiraori memang Wakabahiro. Dan Shiraori sendiri juga tidak pernah membocorkannya pada siapapun kalau dia cuma pengganti Wakabahiro. Satu tambahan lagi kalau dari kecil Oka itu udah berkeliling dunia demi menyelamatkan para muridnya. Jadi pastinya dia emang menyayangi semua muridnya. Dan sebenarnya masih banyak yang bisa diceritakan mengenai Oka Sensei, tapi di animenya juga akan terus ditampilin dia. Lalu berikutnya Kunihiko dan Asaka. Dua reinkarnator ini awalnya terlahir di daerah pegunungan mistik yaitu perbatasan antara wilayah manusia dan iblis. Mereka terlahir di desa bandit yang biasa menjarah orang-orang yang melintasi daerah itu. Tapi saat sudah dewasa, terakhir kali mereka sudah berada di desa elf dan bergabung bersama reinkarnator yang memihak ras elf. Karena saat waktu kecil semua keluarga Kunihiko dan Asaka sudah dibantai sama Merazopis atau pelayannya Sophia atas perintah Shiraori. Ya, Shiraori yang memerintahkan Mera untuk membantai semua bandit di daerah itu. Dan Shiraori juga tahu kalau Kunihiko dan Asaka terlahir di keluarga itu. Dan akibat kejadian itu, Kunihiko dan Asaka melarikan diri ke wilayah manusia dan berpetualang untuk bertahan hidup dan akhirnya terakhir kali mereka sudah bergabung dengan desa elf. Tentu saja mereka berdua memiliki dendam yang besar pada Merazopis karena sudah membantai semua keluarganya. Tapi mereka tidak tahu kalau Mera cuma diperintahkan oleh Shiraori. Shiraori melakukan semua itu cuma agar Oka bisa selamat saat melintasi daerah itu dan tidak diserang oleh para bandit. Karena saat itu Oka sempat pergi ke wilayah iblis untuk membawa pulang Wrath, cuma tidak berhasil karena ditolak mentah-mentah oleh Wrath dan Sophia. Dan gerbang teleportasi yang biasa digunakan oleh elf dihancurkan oleh Shiraori. Jadinya Oka harus pulang dengan jalan kaki melewati pegunungan mistik yang sangat berbahaya dan tidak ada pilihan lain selain melewati daerah bandit. Makanya Shiraori memilih untuk membantai mereka semua agar Oka bisa pulang dengan selamat. Dan Oka juga tidak tahu kalau Shiraori sudah menyelamatkannya. Cuma karena Shiraori tidak mau repot-repot jadi mending nyuruh Mera aja juga mampu melakukannya dan sudah pasti mau. Sekalian menanamkan rasa balas dendam yang besar pada Kunihiko dan Asaka agar mereka punya tujuan hidup. Cuma apesnya Mera yang jadi sasaran. Dan nantinya mereka berdua akhirnya bertemu Mera dan bertarung dengannya, tapi tidak sanggup membunuh Merazopis. Karena setelahnya Wrath datang dan merobohkan mereka berdua dengan mudahnya dan bahkan menginjak mereka berdua cukup lama. Lalu berikutnya Kanata atau Katia adalah laki-laki cantik yang akhirnya bereinkarnasi menjadi wanita cantik sungguhan. Dia terlahir kembali di kerajaan Annihilate, tempat yang sama dengan sahabatnya atau Sun. Jadi bisa sahabatan lagi tuh mereka. Cuma bedanya kali ini persahabatan mereka agak sedikit romantis ya guys.
Menurut gue sendiri, Sun lama-lama punya perasaan khusus kayaknya sama Katia. Begitu juga dengan Katia yang faktanya sudah tidak nafsu lagi sama wanita setelah terlahir kembali sebagai wanita. Atau mungkin dulunya juga enggak kali ya. Sebenarnya ya wajar aja sih, soalnya kan Katia memang sudah jadi wanita beneran. Apalagi dia menempati posisi kedua dalam hal kemontokan setelah Sophia yang menduduki peringkat pertama. Kalau Sophia sih jangan ditanya. Tapi sayangnya Shirori kita yang menduduki posisi ketiga lagi kena ilusi mungkin, malah jadi rata kayak Ariel. Satu fakta lagi kalau kehubungan Sun dan Katia menjadi hiburan tersendiri bagi Shirori. Karena Shirori kan bisa mengamati mereka dari jarak yang sangat jauh. Dan tidak jarang dia senyum-senyum sendiri melihat Katia dan Sun yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Untuk hal kekuatan sih standar aja Katia, tidak lemah tapi juga tidak terlalu kuat. Tapi untuk kepribadian dia cukup kuat dan memiliki pemikiran yang dingin dan bijaksana. Bahkan saat nanti dia terkena kemampuan cuci otak Hyugo, Katia bisa terlepas dengan cara membunuh dirinya sendiri tapi dihidupkan lagi oleh Sun. Dan karena kejadian itu, Katia memperoleh ekspansi keilahian, lalu perlawanan sesat dan pikiran paralel. Dan kedepannya dia juga akan banyak ditampilin, jadi nggak banyak yang bisa gue ceritakan. Lalu berikutnya Faerun atau Mire Shinohara. Seperti yang kalian tahu kalau awalnya dia terlahir sebagai telur Wim atau bakal naga di labirin tempat Kumoko dilahirkan. Dan dibawa ke kerajaan Analeit atau tempatnya Sun. Sampai akhirnya menetas dan terakhir kali dia berevolusi dan mendapat wujud manusianya. Cuma dia menetasnya agak terlambat, jadi gue ralat perkataan gue sebelumnya yang bilang Fae di wujud Wim-nya sudah 15 tahun. Kemungkinan dia di wujud Wim-nya sudah 7 tahunan karena Fae menetas di tahun 848 dalam kalender kerajaan. Beda sekitar 8 tahunan dengan lahirnya Kumoko yang ada di tahun 840 menurut kalender kerajaan. Jadi Fae telah 7 atau 8 tahunan lahirnya dibanding teman-temannya yang lain. Di kehidupan sebelumnya dia adalah manusia yang sangat menyebalkan karena sering membuli Wakabahiro mungkin. Karena Fae pernah menyukai seorang pria dan sampai berani menyatakan perasaannya pada pria itu namun ditolak. Dan pria yang disukai Fae malah salah satu pria yang memuja kecantikan Wakabahiro. Makanya Fae sangat benci pada Wakabahiro. Tapi di kehidupan saat ini dia sudah sangat berubah dan sangat ingin meminta maaf pada Wakabahiro. Walaupun faktanya Fae sendiri juga tidak yakin apakah tindakannya bisa dianggap pembulian atau tidak. Karena mungkin dia tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa dianggap bully pada Wakabahiro. Itu Fae sendiri yang bilang. Kalau dulu di animenya sadiskan ini itu sebenarnya gak ada di light novelnya dan murni original dari animenya guys. Tapi nyatanya dia juga cukup kesal dengan tindakan Fae di kehidupan sebelumnya, makanya di mereinkarnasi dia menjadi bakal naga karena dia sangat jijik pada naga dan memandang rendah semua naga. Alasan dia jijik sama naga mungkin ada hubungannya dengan Gulie yang juga ras naga. Saat ini Fae seringkali mempunyai pemikiran yang sangat bijak dan tidak terlalu naif. Misalnya saat Fae tahu kalau mereka semua tidak mampu melawan Sophia, Fae memutuskan untuk membawa semua temannya mundur. Padahal Fae adalah orang yang paling kuat dibanding semua reinkarnator yang ada di desa Elf. Setelah berevolusi, Fae menjadi salah satu Black Dragon yang cukup kuat dan memiliki dua perubahan, yaitu perubahan wujud naga dan bentuk manusianya, cuma tetap memiliki sayap kecil. Tidak banyak yang bisa dijelaskan mengenai kemampuannya, tapi mungkin tidak jauh beda dengan naga lain pada umumnya. Dan tentunya dia sangat unggul dalam hal kelincahan, kecepatan, dan fisik yang kuat. Dia juga seringkali menjadi tumpangan teman-temannya karena bisa terbang dengan sangat cepat dan jauh. Ini adalah stat Fae terakhir kali ditunjukkan saat sudah berevolusi guys. Cukup tinggi dan sudah paling tinggi di antara teman-temannya. Cuma belum ada apa-apanya jika dibanding Sophia dan Wrath, apalagi Shirori. Lalu bagaimana pandangan Shirori terhadap Fae? Biasa aja sih. Tapi kalau Fae pertama kali melihat Shirori tentu saja langsung terkejut karena sebelumnya kan dia dan teman-temannya mengira Wakabahiro sudah mati. Tapi mengetahui fakta kalau Shirori di pihak Sophia dan Wrath dan Shirori juga yang sudah membunuh Julius membuat Fae susah untuk berpikir dan membuat keputusan. Nanti bentar lagi ada di animenya. Lalu berikutnya Sun atau Esclan Zagan Analeit. Dia terakhir sebagai pangeran kerajaan Analeit dengan hidup yang serba nyaman. Dan singkat cerita dia saat ini mengemban gelar pahlawan setelah kakaknya dibantai.
Jujur gue nggak mau ceritain banyak-banyak mengenai karakter ini karena nantinya dia juga akan terus mendapat porsi yang sangat banyak di animenya. Dan kalian tahu sendiri kalau dia adalah karakter paling mainstream yang biasa ada di serial lainnya. Cuma ya karena sang autor emang sering banget ngebuff nih karakter dan tentunya dengan plot armor yang sangat tebal. Misalnya dengan memberikan dia skill mercy yang sudah seperti cheat karena bisa menghidupkan orang mati selama tubuhnya masih utuh. Itu adalah salah satu skill dari seri 7 kebajikan guys. Apalagi mendapatkannya tanpa usaha keras tidak seperti karakter kuat lainnya. Dan juga mempunyai perlindungan ilahi yang membuatnya bisa mencapai hasil lebih mudah dalam situasi apapun. Mungkin emang tujuannya untuk menguras emosi sang pembaca. Dan kenapa nggak gue ceritain lebih jauh tentang Sun seperti yang sudah ada di web novelnya? Karena gue masih berharap kalau di light novelnya nanti akan cukup berbeda alurnya. Soalnya sejauh ini di web novelnya dia ngeselin banget guys. Walaupun ada campur tangan Chidori juga di situ. Salah satunya adalah saat Sun membunuh salah satu karakter kesayangan kita, Wrath. Kalau kalian tanya kenapa bisa seperti itu, ya tentu saja karena dia mempunyai plot armor yang sangat tebal dan selalu dibuff sama Okinababa Sensei. Dan juga karena Wrath dikeroyok sama banyak naga kuno ditambah Sun dan kawan-kawan. Ditambah lagi Sun yang bisa selalu menggunakan Edo Tensei-nya. Itu pun pihak Sun masih sangat kerepotan. Padahal satu naga kuno aja nggak ada obat kekuatannya dan itu nggak cuma satu. Pokoknya bener-bener GG dah Babang Wrath. Dan itu gue masih kesal sampai sekarang kalau inget. Ibaratnya kalau 2 vs 1 mungkin masih easy bagi Wrath. Tapi ada kemungkinan kalau alurnya akan berbeda nanti di light novelnya dan gue yakin kalian juga berharap seperti itu. Jangan minta dibuatin pembahasan dengan detail mengenai kejadian itu guys, karena yang ada nanti kalian juga makin tambah kesal sama karakter Sun. Salah satu alasan kenapa Sun, Katia, dan Faye bergabung dengan ras Elf juga karena kerajaan Annelite memang mempunyai hubungan dengan ras Elf. Dan hal itu juga yang nantinya membuat Chidori jadi merencanakan pembantaian lagi pada keluarga kerajaan Annelite. Dan sekalian juga untuk membuat skill tabu Sun bertambah level. Langsung aja bagaimana pandangan Chidori terhadap Sun? Bagi Chidori, Sun adalah karakter mainstream yang bisa ditemukan di kehidupan manapun, jadi nggak ada yang spesial dari dia menurut Chidori. Dan Chidori juga sama sekali tidak segan untuk membuatnya menderita agar skill tabu Sun mencapai level maksimal dan mengetahui kebenaran dunia. Bahkan seringkali Chidori dengan sengaja memperlihatkan hal tabu di depan Sun, seperti pembunuhan atau hal kejam lainnya. Tentunya dengan cara-cara Chidori sendiri. Lalu bagaimana reaksi Sun saat tahu kalau orang yang membunuh kakaknya adalah Chidori? Tentu saja sangat marah tapi juga sangat terkejut. Cuma situasinya sangat rumit saat itu. Mulai episode 13 ke sana kita akan disuguhkan penderitaan Sun sedikit demi sedikit. Karena bentar lagi Sophia akan mulai bermain-main dengan mereka. Dan berikutnya Hyugo atau Natsume. Dia juga terlahir kembali sebagai pangeran di Kekaisaran Reksanan. Dan tentunya mempunyai hidup yang juga nyaman. Cuma dia adalah karakter yang mempunyai rasa iri berlebih pada orang lain, khususnya pada Sun. Dan sifat itulah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Chidori untuk ngerusuh. Jadi dia cuma sekedar boneka yang bisa dibuang kapan saja jika Chidori tidak membutuhkannya. Gara-gara dimanipulasi oleh Chidori juga, Hyugo jadi punya 2 skill dari seri 7 dosa besar yaitu Lust dan Greed atau nafsu dan keserakahan. Tapi ya karena penggunanya adalah orang lemah, jadi tetap aja mau punya 2 skill OP pun nggak terlalu kuat banget juga. Dan untung aja punya 2 skill itu, kalau nggak mungkin nggak akan berguna bagi Chidori dan cuma orang lemah yang sudah kehilangan statnya. Kalau Kekaisaran Reksanan memang mempunyai hubungan yang baik dengan ajaran firman Tuhan, jadi di perang besar nanti Hyugo akan menjadi musuh ras Elf juga. Dan kenapa dia bareng sama Sophia? Ya tentu saja cuma dimanfaatin sama Sophia buat ngerusuh. Mungkin dia akan menjadi sosok antagonis untuk sementara nanti di animenya. Dan berikutnya para reinkarnator yang memihak ras iblis yaitu Sophia, Wrath, dan Chidori sendiri. Kalau mereka kalian bisa tonton pembahasan gue di channel ini udah ada. Tapi bagaimana pandangan Chidori terhadap Sophia dan Wrath? Apakah mereka lebih penting dari Oka Sensei? Kalau untuk masalah itu cukup sulit untuk mengartikannya guys. Mungkin orang yang paling penting bagi Chidori adalah Ariel. Kalau Sophia mungkin bisa saja lebih penting dari Oka Sensei atau bisa saja sama pentingnya.
Kalau berat sih bisa dikatakan juga sudah seperti anak didiknya Shiraori, karena berat cukup menghormati Shiraori sebagai mentornya. Cuma kalau Shiraori sepertinya tidak melihat berat sebagai laki-laki yang tampan. Tapi yang pasti Sophia dan berat jelas lebih penting daripada reinkarnator lain. Apalagi mereka sudah tinggal bersama cukup lama di wilayah iblis. Oh iya, pernah ada kejadian saat Yugo mengejek Sophia dengan julukannya di kehidupan sebelumnya. Dan Shiraori yang mengetahui itu langsung mencabut benang yang dia tempatkan di otak Yugo dengan cukup kasar, dan membuat Yugo langsung tepar lagi. Cuma saat itu Sophia langsung meminta Shiraori untuk tidak berlebihan dan tidak ikut campur dulu. Walaupun gak terlalu detail gue bahas mengenai kehidupan mereka di dunia baru, tapi seenggaknya cukup untuk kalian tahu seperti apa karakter mereka. Dan lagian bentar lagi di animenya juga udah mulai akan menampilkan kehidupan mereka. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Dan kalau mau nambahin mengenai profil mereka bisa banget tulis aja di kolom komentar guys. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.